Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini Rabu 2 Desember 2020 bersama saya Penatua Yeni Langgar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberi kami kesehatan dan kekuatan serta semangat. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpin dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Demikian juga kami mohon berkat-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa serta kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan pagi hari ini adalah hidup untuk berbuah. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita ketahui bersama bahwa sejak bulan Maret yang lalu sampai dengan saat ini kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita mengurangi aktivitas keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Oleh karena itu kita bisa saksikan bersama banyak orang yang memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan hobinya, antara lain memelihara tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman buah-buahan, dengan berbagai cara seperti melalui tabula pot dan lain-lain. Seseorang yang menanam pohon buah-buahan tentu berharap suatu saat akan memetik buah yang manis dan enak dari pohon tersebut.
Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa tahun kemudian, ternyata pohon itu tidak juga menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Apa yang biasanya dilakukan kebanyakan orang? Mereka cenderung memilih menebang pohon yang tidak berguna itu. Dalam bacaan hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dirinya sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya, serta Bapa di surga adalah pengusahanya. Setiap ranting diharapkan menghasilkan buah. Apabila tidak, maka akan dibuang menjadi kering dan kemudian dicampakkan ke dalam api. Karena itulah kita sebagai ranting harus selalu menempel pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, agar tetap hidup dan menghasilkan buah. Menempel artinya tinggal di dalam dan mengandalkan Kristus, bukan di dalam dan mengandalkan ilah-ilah lain seperti kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tinggal di dalam Kristus juga berarti selalu melakukan perintahnya dan memiliki persekutuan yang hidup dengan Kristus. Sedangkan berbuah banyak berarti hidup kita menjadi berkat bagi orang lain karena sikap, pikiran, dan perbuatan kita yang memuliakan Kristus. Kita perlu menyadari tujuan hidup di dunia ini, yaitu memberi buah. Tidak sedikit orang percaya yang lupa akan hal ini karena merasa puas dengan menjadi orang percaya, atau merasa sudah cukup ketika kita mencapai jabatan tertentu, baik dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak melihat tingginya jabatan kita atau berapa lama kita menjadi pengikutnya, tetapi Tuhan melihat pada buah yang kita hasilkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah menghasilkan buah yang berguna bagi sesama? Apakah melalui buah-buah hidup kita, orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita sehingga mereka percaya kepadanya? Marilah kita terus menghasilkan buah-buah yang baik untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri sapaan dan renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, perkenankan kami mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk terus hidup dalam persekutuan dengan-Mu, sehingga kami dapat menjadi seperti ranting yang selalu menempel pada pokok anggur dan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta semangat yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Pimpin dan sertai perjalanan hidup kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan kita telah mendengarkan bersama-sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.